Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan PowerPoint ya, yang isinya adalah subrutin, prosedur, dan fungsi. Pertama-tama kita akan membahas apa itu yang namanya subrutin ya, atau dalam bahasa ininya adalah subprogram. Jadi kalau misalkan program adalah sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi kalau subprogram itu adalah bagian dari programnya yang ternyata itu juga termasuk program, gitu ya. Jadi bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang sudah diselesaikan oleh suatu program. Jadi bayangkan ketika saya punya suatu program besar, ya di dalam program besar itu ternyata ada program-program kecil. Nah itu yang namanya subprogram. Pada dasarnya subprogram itu ada dua ya. Subprogram itu ada dua, yaitu yang namanya prosedur dan fungsi. Kalau prosedur itu adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah juga, ya untuk melakukan suatu tugas tertentu, tapi tidak menghasilkan nilai balik ketika subrutinnya itu dipanggil. Sedangkan fungsi itu adalah menghasilkan sesuatu nilai yang dikembalikan ke program utama. Jadi bayangannya adalah ketika saya memasukkan program ke prosedur itu tidak menghasilkan nilai balik. Nilai yang dikeluarkan oleh prosedur tidak bisa digunakan. Tapi kalau fungsi, nilai yang digunakan fungsi itu bisa digunakan ke programnya. Oke, yang pertama ya kita akan bahas mengenai prosedur ya. Manfaat pembuatan prosedur yang pertama adalah modularisasi. Suatu program besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah. Jadi prosedur itu bisa dikatakan strategi untuk membuat agar program yang besar, yang kompleks itu bisa dikerjakan lewat program-program yang kecil. Kemudian manfaat yang kedua adalah simplifikasi. Dalam suatu program sering diperlukan suatu tugas yang harus dikerjakan secara berulang-ulang dengan nilai-nilai variabel yang berbeda. Ya contoh misalkan ketika ya kita ngomong ke dunia matematik, kalau saya ngomong Y adalah X plus 2, ya berarti X-nya boleh saya masuk 1, boleh 2, boleh 3, itu kan berulang-ulang dengan nilai yang berbeda. Agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup ditulis sekali dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggilnya yang berulang-ulang. Tidak dituliskan, tapi dipanggil berulang-ulang. Bentuk umum prosedur adalah nama prosedurnya, kemudian deklarasi, kemudian deskripsi. Jadi ada 3 bentuk utama, yaitu nama prosedur, kemudian deklarasinya, kemudian deskripsinya, tugas-tugasnya apa. Kalau deklarasi jelas, variabel-variabel yang dipakai apa. Kalau nama ya jelas, berarti nama prosedurnya mau dikasih nama apa. Contohnya, andaikan sebuah program menyediakan fasilitas untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal. Berarti programnya apa ini namanya? Informasi ya, jadi kayak semacam informasi mengenai bangun datar atau bangun ruang. Ya, kalau informasi misalkan panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4, berarti informasinya luasnya berapa, kelilingnya berapa, diagonalnya berapa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi andaikan sebuah program menyediakan fasilitas untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal dari sebuah persegi panjang, ya, dengan memungkinkan pemilihan melalui suatu menu. Jadi contoh tersebut itu dibagi ke dalam 6 prosedur. Prosedur pertama adalah menampilkan menunya dulu. Jadi kalau misalkan apa yang mau dihitung, misalkan keliling, berarti saya klik 1 keliling. Itu kan berarti prosedur. Dia hanya ngomongin nanti tampilannya apa. Kemudian yang kedua, prosedur membaca dimensi persegi panjang. Ya dong, kalau misalkan saya ngomong 4 kali 6, ya berarti itu dimensinya 4 sama 6. Ya, kemudian menghitung luas, menghitung keliling, menghitung diagonal, yang terakhir menampilkan hasil. Jadi itu 6 prosedur yang ada di dalam satu program tersebut. Nah ini contohnya adalah algoritma 4 persegi panjang. Algoritma ini menunjukkan contoh pemakaian prosedur untuk menghitung luas keliling. Jadi yang pertama ini namanya ya, kemudian kita deklarasinya. Deklarasi itu misalkan integer, pil ya, kemudian real, panjang, lebar, hasil. Kemudian semua prosedur harus dideklarasikan. Jadi kalau ada menu, maka ya harus dideklarasikan ya. Menu, baca dimensi, hitung luas, hitung keliling, hitung diagonal, dan tampilkan hasil. Pilnya sama dengan 0, repeat, jadi diulangi. Menu memanggil prosedur menu. Masukkan pilihan Anda. Jadi pil itu adalah pilihan. Kalau saya ngomong 1 berarti
tugasnya nanti menghitung luas. 2 berarti tugasnya menghitung keliling. 3 menghitung diagonal. Nah, nanti yang keempat mungkin dikasih kata penutup ya, selesai sampai jumpa. Atau kalau misalkan saya memasukkan angka yang bukan 1, 2, 3, 4 gimana? Ya, maka pilihan salah dan ulang. Itu secara umum ya, gambaran secara umumnya. Nah, ini jika if pilihannya adalah kurang dari 4, maka yang nampil hasilnya adalah memanggil prosedurnya. Kalau bisa misalkan 1 berarti prosedurnya apa? Misalkan 1 berarti luas ya, berarti nanti masuknya ke prosedur luas. Kalau dia pilihnya 2 berarti nanti masuk ke prosedur keliling. Ya, kemudian kalau 3 berarti prosedurnya ke diagonal. Dan kalau 4 berarti dia langsung out, keluar. Nah, ini contohnya prosedur membaca dimensi, deklarasi, deskripsinya adalah masukkan panjang, lebar. Kalau luas berarti saya butuh apa? Ya, saya butuh berarti saya masukkan luas sama dengan panjang kali lebar. Otomatis kan dimensi ini di awal biasanya. Terus keliling berarti ini fungsinya, hasilnya adalah keliling. Kalau diagonal berarti square root dari panjang dikuadratin tambah lebar kuadrat. Nanti setelah itu menampilkan hasilnya. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai prosedur ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Fungsi pada hakikatnya sama dengan prosedur dalam pelaksanaannya, tapi yang harus mengembalikan suatu nilai ke program menggunakan fungsi. Ya, jadi prosedur hanya bisa mengembalikan nilai parameter berupa input dan output. Kemudian bentuk umumnya adalah nama fungsinya deklarasi sama ya, modelnya ya. Contohnya adalah melaksanakan fungsi matematika. Ini yang tadi saya sebutkan ya, x kuadrat plus 8x plus 10. Berarti inputnya saya x-nya berupa bilangan real atau float ya. Real y atau float y itu adalah x kali x ditambah 8 kali x plus 10. Berarti nanti y-nya dia berubah. Y-nya berubah. Ya, sesuai dengan x-nya berapa. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori fungsi dalam C++. Jadi fungsi-fungsi yang akan kita gunakan itu dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah standard library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan dalam C, dalam file-file header ya. Seperti yang kita sudah ketahui, kalau saya punya include IOStream berarti input dan output. Jadi nanti fungsi input output ya, seperti cin dan cout itu sudah termasuk dalam include IOStream. Kemudian yang kedua adalah programmer defined function, yaitu fungsi yang dibuat oleh programmer itu sendiri. Ya, beberapa fungsi-fungsi ini jadi ada fungsi bawaan dan fungsi yang kita definisikan secara sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program ya. Saya bisa menamakan fungsi itu menjadi fungsi apapun ya, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau standar library function itu yang misalkan kayak skrt kan sudah jelas di sana, itu berarti square root, berarti akar pangkat. Ya. Itu yang ada di standar library function. Kalau yang programmer defined function, saya bisa tuliskan luas 1, luas 2 itu kan bisa. Ya. Kemudian perancangan fungsi dalam membuat suatu fungsi perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data, yaitu inputnya mau apa. Kemudian yang kedua adalah informasi yang harus diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilnya. Kemudian yang ketiga adalah algoritma fungsinya apa. Kemudian strukturnya adalah deklarasi fungsi diakhiri dengan titik koma. Ini teknis ya, deklarasi function atau function prototype itu terdiri dari tipe data yang akan dikembalikan, itu void, judul fungsinya, dan tidak ada kode implementasi function tersebut. Contohnya, nah ini contohnya. Jadi tipe data itu yang maksudnya adalah integer, float, ya. Kemudian void, nama fungsinya apa, dan argumennya apa. Argumen itu inputan. Jadi kalau misalkan saya mau ngomong fungsi luas, berarti luas, panjang, lebar. Jadi kalau saya mau memanggil luas, saya harus memasukkan luas 4, 6 ya. Ini misalkan contohnya tipenya adalah ini saya tulis float ya. Kemudian saya namakan di sini apa? Luas. Ya.
Berarti luas itu harus dalam panjang, kemudian lebar. Jadi kalau saya mau manggil luas, saya harus luas 3,4, berarti panjangnya 3, lebarnya 4. Tipe data dapat berupa segala tipe yang dikenal di C ataupun tipe-tipe data buatan. Namun tipe data dapat juga tidak ada dan digantikan dengan void, yang berarti fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Ya, nama fungsi adalah nama yang unik, jangan nama-nama yang sudah didefinisikan lah. Ya, kalau bisa nama-nama unik saja. Argumen ada atau tidak opsional yang digunakan menerima argumen. Antar argumen dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Jadi argumen itu kayak semacam kebutuhan, kayak panjang sama lebar tadi. Panjang lebar itu adalah argumennya. Suatu fungsi perlu dideklarasikan sebelum digunakan. Untuk alasan dokumentasi program yang baik, sebaiknya semua fungsi dideklarasikan dulu. Ya, deklarasi fungsi ditulis sebelum fungsi tersebut digunakan. Lalu definisi function, ya, function definition terdiri dari function prototype yang disertai dengan kode implementasinya dari fungsi tersebut, yang berisikan statement atau instruksi yang akan melakukan tugas sesuai dengan tujuannya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau tipe data itu tadi berarti ya, namanya apa, integer atau float, atau mau diganti sama void bisa. Kalau saya sih lebih suka ke tipe datanya saja, kemudian nama fungsi, argumen. Nah, di sini ada variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang hanya digunakan di fungsi ini saja. Di fungsi ini saja. Jadi kalau saya ngomong di sini n, maka n itu hanya muncul di sini, tidak di luar. Maka statement, kemudian return variabel. Ini bentuk umumnya ya, bentuk umum dari fungsi. Lalu deklarasi dan definisi. Karena prinsip kerja C++ itu sequential. Sequential itu adalah berurutan. Maka jika bagian dari program yang menggunakan fungsi diletakkan sebelum definisi, jadi gini, jadi kalau misalkan kamu punya fungsi ya, kemudian di dalam fungsi itu kamu mau buat fungsi kecil. Nah, fungsi kecil itu ternyata di bawah. Kalau fungsi kecil itu di bawah, maka di atas sendiri itu perlu dideklarasikan dulu. Jadi kayak semacam, nanti saya mau manggil luas loh, luas itu integer. Nah, perlu ada deklarasi dulu. Kecuali kalau fungsi kecilnya tadi diletakkan di atas. Kalau di atas berarti saya tidak perlu mendeklarasikan, karena secara sekuensial itu secara urutan, maka yang atas dulu nanti yang dieksekusi, baru yang bawah. Gitu ya. Jenis fungsinya adalah ada dua ya, ada dua, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan fungsi yang mengembalikan nilai, atau kita katakan void dan non-void. Fungsi void adalah fungsi yang sering digunakan juga prosedur. Jadi kalau prosedur biasanya fungsinya void. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasilnya. Ciri-cirinya adalah tidak ada return, tidak ada deklarasi fungsi, hanya menggunakan keyword void. Ya, jadi tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembalian. Kalau non-void itu fungsi ya, jadi kayak semacam kita bisa bedakan kalau void itu prosedur, non-void itu fungsi. Disebut non-void karena mengembalikan nilainya. Ciri-cirinya ya kebalikan dari tadi, ada return, ada tipe datanya, ya, kemudian tidak ada keyword void, memiliki nilai kembalian, dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Contohnya, ini contoh bedanya antara void dan non-void. Kalau void biasanya dia akan muncul, dia akan dideklarasikan di awal. Void tampilkan jumlah integer A, integer C, integer B, lalu jumlahnya kita deklarasikan jumlah A plus B. Nah, ini jumlah. Nah, jumlah ini cuma ada di sini toh. Tapi kalau misalkan ditulis integer jumlah, ya, tanpa void ya, maka ada tulisan return jumlah. Jadi jumlahnya akan bisa dipakai. Kalau ini enggak. Oke, karena jumlahnya hanya ada di dalam saja. Keyword void adalah keyword void juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Ya, void print error ya, yang
keluar hanya error, unexpected error occurred, udah itu aja. Itu hanya kayak menampilkan sesuatu. The main function, fungsi yang selalu ada dalam C++ adalah fungsi main. Ya, kita tahu ya, kalau kita memulai program pasti ada main, kurung buka dan kurung tutup, dibutuhkan agar C++ nya dapat dieksekusi. Nah, kalau tanpa fungsi main maka tidak dapat dikompilasi. Ya, pada saat C++ dijalankan, maka compiler C++ pertama kali akan cari dulu mainnya di mana. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam mainnya itu. Nah, fungsi main itu sering dideklarasikan dalam dua bentuk. Ada integer main, ada void main. Bedanya apa? Kalau integer berarti di dalam function tersebut harus terdapat keyword return. Harus return ya di bagian akhir fungsi dan mengembalikan nilai bertipe data integer. Pertanyaannya adalah mengapa hasil return harus bertipe integer juga? Ya, karena tipe data yang mendahului fungsi main di atas dideklarasikan integer. Ya kan? Karena main itu integer, maka returnnya pasti tipenya integer. Tujuan nilai kembalian berupa integer adalah untuk mengetahui bahwa status eksekusi program itu jika terminated atau jika gagal atau jika selesai, ya, terminated successfully, exit, maka dikembalikan ke statusnya 0, return. Sedangkan jika terminated unsuccessful atau kalau keluar itu gagal, maka akan dikembalikan nilainya tidak 0 tapi 1. Biasanya dipakai dinamakan unique. Unique itu seperti Linux gitu ya. Kalau void main itu berarti merupakan fungsi yang void sehingga tidak mengembalikan nilainya. Biasanya dipakai untuk C++ di lingkungan Windows. Jadi contohnya adalah bentuk pemanggilan fungsinya adalah pada dasarnya fungsi dapat dipanggil fungsi lain, bahkan fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, ini di sini di layar ya ada tulisan fungsi main, fungsi 1, fungsi 2. Nah, ini fungsi utamanya. Nah, ini fungsi-fungsi kecil. Nah, fungsi kecil itu ada di dalam fungsi main juga, tapi di luarnya ya. Ini fungsi 2. Dan ternyata di fungsi 1 ada fungsi lagi. Nah, itu bisa. Jadi kayak fungsi-fungsi kecil kita bisa bentuk berapapun. Scope variabel, sebuah variabel di dalam sebuah fungsi memiliki jangkauan tertentu. Ini mungkin secara sederhana saya akan ngomong bahwa variabel itu ada variabel lokal, ada variabel global, ada variabel statis. Kalau variabel lokal itu digunakannya di fungsi ya, variabel yang hanya digunakan di lokal saja dalam sebuah fungsi kecil misalkan. Jadi harus dideklarasikan di dalam fungsi kecilnya tersebut. Variabel lokal dibentuk ketika fungsinya dipanggil dan akan dihapus dari memori bila eksekusinya selesai dan tidak ada inisialisasi otomatis. Kalau global itu dikenakan di seluruh daerah di dalam program, di dalam dan di luar fungsi, yaitu pada integer main, di mainnya, ya, deklarasi di luar block statement atau di luar fungsi-fungsi. Variabel global dapat dideklarasikan kembali ke dalam fungsi. Setelah saya mendeklarasikan variabel di main, saya bisa mendeklarasikan lagi di dalam suatu fungsi. Nah, di sini ada kerugiannya. Pertama adalah memboroskan memori komputer karena komputer masih nyimpen nilainya walaupun sudah tidak diperlukan. Mudah jadi kesalahan program karena satu perubahan dapat menyebabkan perubahan menyeluruh. Pembuatan fungsi lebih susah karena harus diketahui variabel global apa saja yang digunakan. Dan yang terakhir, mendeteksi kesalahan program lebih susah. Jadi variabel program itu biasanya saya pakai kalau saya nggak mengundang fungsi. Kalau saya pakai fungsi, saya tidak akan pakai variabel global. Jika dalam sebuah fungsi terdapat variabel A dan di dalam program utama juga terdapat variabel A, nah ini terjadi ya. Jadi kalau ada integer main kok manggil A di dalam fungsi manggil A, maka variabel yang akan dipakai tergantung dari siapa yang mengaksesnya. Tergantung siapa yang mengaksesnya. Jika yang mengakses adalah fungsi, maka variabel yang dipakai adalah lokal. Kalau yang yang mengakses adalah mainnya, integer mainnya, maka itu adalah program utamanya, maka itu variabelnya adalah global. Kalau variabel statis bersifat lokal, maka hanya dikenal dalam fungsi tersebut saja. Jika variabel statis bersifat global, maka di seluruh program. Inisialisasi hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat fungsi dipanggil pertama kali. Jadi kalau variabel statis itu kayak semacam pi itu 3,14 bla 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 bla, itu kayak statis. Jadi selalu seperti itu. Nilai variabel statis akan bernilai sama dengan nilai terakhirnya.
Kemudian beberapa catatan mengenai argumen subrutin atau subprogram. Sebuah fungsi bisa memiliki argumen-argumen yang bersifat opsional. Argumen-argumen tersebut berfungsi sebagai parameter. Argumen harus bertipe data tertentu. Ada dua tipe parameter, formal dan aktual. Parameter yang ditulis dalam deklarasi fungsi dinamakan formal, tapi aktual itu parameter yang diinputkan dalam program pemanggil. Ya, parameter formal itu di dalam fungsinya. Kalau aktual itu pada saat saya manggil fungsi. Jadi contohnya gimana? Kalau ini dinamakan parameter aktual. Tapi kalau ini dinamakan parameter formal. Ini apa nih contohnya? Include your string.h, double terkecil, double x, dan double y. Double min ya. If x kurang dari y, maka minnya x. Kalau tidak, berarti min y. Oh, berarti ini adalah sebuah program untuk menentukan perbandingan dua bilangan. Mana yang lebih kecil, x atau y. Nah, ini integer main ya. Double a, b, c. Cout-nya nilai a, nilai b. Berarti saya akan membandingkan mana yang lebih kecil, A atau B. Nah, yang saya pakai fungsinya namanya terkecil. Fungsi terkecil itu apa? Ya ini tadi. Fungsi terkecil adalah kalau saya masukkan dua nilai, maka ini fungsinya. Jadi saya nggak memasukkan semua proses mencari terkecilnya di sini. Saya cuma manggil saja. Ya, setelah ini dieksekusi, maka terkecil dari A dan B adalah C. Dan C itu dideklarasikan sebagai terkecilnya. C itu bisa A, C itu bisa B. Lalu yang terakhir pasti return no. Contoh lagi, include your string. Void. Void ini berarti apa? Void itu berarti cuman tidak mengambil data yang digunakan ya. Jadi tidak mengembalikan nilainya. Jadi kalau Cout program studi matematik, Cout fakultas sains, Cout Universitas Nasional Purwokerto, integer main info prodi, return 0. Ayo udah, berarti dia cuman langsung menampilkan ini. Tidak ada saya mau pakai apa, itu tidak. Nah, jadi itulah pembahasan, itu adalah penjelasan mengenai subroutine, ada prosedur dan ada fungsi.